Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Saya Veronica Widya Saputri, NIM 1811411035. Saya Almiranda Triska Putri Handoyo dengan NIM 1811411038. Saya Ulfa Zeda Rusyida dengan NIM 1811141041. Nama saya Fitri Fatimah dengan NIM 1811414042. Saya Dina Aulia Rahmah dengan NIM 1811414046. Akan memaparkan materi tentang gangguan belajar disleksia. Hal yang menjadi pokok bahasan kami adalah 1. Pengertian disleksia, 2. Faktor penyebab disleksia, 3. Ciri-ciri atau gejala disleksia, 4. Tipe-tipe disleksia, 5. Penanganan atau terapi disleksia, 6. Tokoh-tokoh dengan disleksia, 7. Rekomendasi film tentang disleksia, dan 8. Contoh kasus disleksia. Pengertian disleksia. Kata disleksia berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata dis yang artinya kesulitan dalam dan lex yang artinya berbicara. Menurut American Psychological Association atau APA, disleksia adalah ketidakmampuan belajar berbasis neurologis yang dimanifestasikan sebagai kesulitan dalam membaca, mengeja, dan menulis kata-kata yang kadang-kadang dalam bentuk aritmatika. Jadi, secara keseluruhan, disleksia merupakan suatu gangguan yang berpusat pada sistem syaraf yang ditandai dengan sulitnya seseorang dalam membaca, mengeja, menulis, atau mengenali huruf-huruf. Gangguan disleksia bukan disebabkan karena ketidakmampuan penglihatan, pendengaran, intelijensi, atau keterampilan dalam berbahasanya, melainkan lebih kepada gangguan dalam proses otak ketika mengolah informasi yang diterimanya. Maka dari itu, gangguan ini sulit dideteksi lebih dini karena secara umum terlihat normal. Saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab disleksia. Darjo Wojojo mengatakan bahwa disleksia disebabkan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama faktor pendidikan. Disleksia disebabkan oleh penggunaan metode dalam mengajarkan membaca, terutama metode whole word, di mana mengajarkan kata-kata sebagai satu kesatuan daripada mengajarkan kata sebagai bentuk bunyi dari suatu tulisan. Contohnya, jika anak berada dalam tahap belum bisa membedakan huruf-huruf yang mirip seperti B dan D, maka cara pengajaran yang perlu dilakukan yaitu mempelajari hurufnya satu persatu. Yang kedua, faktor psikologis. Beberapa riset memasukkan disleksia ke dalam gangguan psikologis atau emosional sebagai akibat dari tindakan kurang disiplin, tidak memiliki orang tua, sering pindah sekolah, kurangnya kerjasama dengan guru, masalah dalam hubungan sosial, serta stres yang merupakan implikasi dari kesulitan belajar dan gangguan motorik. Dan yang ketiga, faktor biologis. Disleksia dapat disebabkan oleh adanya riwayat keluarga yang pernah mengalami disleksia, kehamilan yang bermasalah, penyimpangan fungsi bagian-bagian tertentu pada otak, di mana area-area tertentu pada otak anak disleksia perkembangannya lebih lambat dibanding anak-anak normal. Namun bukan berarti ini adalah sebuah kecacatan ataupun gangguan mental. Anak disleksia hanya berbeda dalam fungsi bagian-bagian otak dan dengan cara belajarnya. Baik, kita akan masuk kepada ciri-ciri disleksia, antara lain membaca dengan amat lambat dan terkesan tidak yakin atas apa yang ia ucapkan. Kemudian, menggunakan jarinya untuk mengikuti pandangan matanya yang beranjak dari satu teks ke teks lainnya. Yang berikutnya, melewatkan beberapa suku kata, frasa, atau bahkan baris-baris dalam teks. Kemudian, menambahkan kata-kata atau frasa-frasa yang tidak ada dalam teks yang dibaca. Lalu, membolak-balik susunan huruf atau suku kata dengan memasukkan huruf
huruf lain, dan salah melafalkan kata-kata dengan kata lainnya sekalipun kata yang diganti tidak memiliki arti yang penting dalam teks yang dibaca. Kemudian yang terakhir, membuat kata-kata sendiri yang tidak memiliki arti dan mengabaikan tanda-tanda baca. Ada sejumlah gen keturunan yang dianggap dapat mempengaruhi perkembangan otak yang mengendalikan fonologi, yaitu kemampuan dan ketelitian dalam memahami suara atau bahkan lisan. Misalnya, membedakan kata paku dengan kata palu. Pada balita, disleksia dapat dikenali melalui sejumlah gejala yang berupa: yang pertama, perkembangan bicara yang lebih lamban dibandingkan anak-anak seusianya. Yang kedua, membutuhkan waktu lama untuk belajar kata baru, misalnya keliru menyebutkan kata ibu menjadi kata ubi. Yang ketiga, kesulitan menggunakan kata-kata untuk mengekspresikan diri, misalnya kesulitan untuk memilih kata yang tepat atau kesulitan menyusun kata dengan benar. Dan yang terakhir, kurang memahami kata-kata yang memiliki rima, contohnya Putri menari sendiri. Tipe disleksia menurut Leuziana pada tahun 2017 ada dua, yaitu tipe auditoris atau pendengaran dan tipe visual atau penglihatan. Berikut adalah penjelasan dari dua tipe disleksia tersebut. Yang pertama, tipe auditoris. Ciri-ciri anak disleksia auditoris diantaranya yaitu: 1. Merasa sulit untuk membedakan kata-kata yang didengarnya. Suara-suara yang didengarkan terasa serupa. 2. Anak disleksia tipe auditoris lebih terbantu dengan metode belajar yang banyak melibatkan aktivitas visual. Najib Sulhan tahun 2010 menjelaskan gejala-gejala yang dimiliki anak disleksia auditoris yaitu: 1. Kesulitan mengingat dan mengidentifikasi bunyi dari suatu kata sehingga mengalami kesulitan dalam analisis fonetik. Contohnya, kata kakak, bapak, dan kata. 2. Kesulitan mengungkapkan bunyi atau kata. Apabila ditunjukkan huruf tidak dapat mengingat bunyi atau kata tersebut. Atau ketika diperlihatkan suatu kata, anak disleksia auditoris kesulitan dalam mengucapkannya meskipun mengerti kata tersebut. 3. Kesulitan dalam mengeja suatu kata. 4. Lebih baik membaca dalam hati daripada dengan lisan. 5. Cenderung melakukan aktivitas visual. Tipe yang kedua adalah tipe visual. Ciri anak disleksia visual diantaranya yaitu: 1. Saat proses belajar, anak disleksia tipe visual lebih mengandalkan pendengarannya dibanding penglihatannya. Kedua, kemampuan membaca yang buruk dibandingkan anak seusianya. 3. Membutuhkan waktu lebih lama dan harus selalu beradaptasi dengan penglihatannya terhadap bacaan. Najib Sulhan 2010 menjelaskan gejala-gejala yang dimiliki anak disleksia visualis yaitu: 1. Kesulitan dalam membedakan huruf, misalnya huruf B dengan D, M dengan W, P dengan G, U dengan N. 2. Kesulitan untuk mengingat dan mengikuti urutan visual. Jika diperlihatkan huruf cetak, akan kesulitan untuk menyusunnya kembali. Misalnya kata aku akan menjadi uka atau uwak. 3. Kemampuan lebih menonjol pada aktivitas auditoris. Terapi-terapi penanganan disleksia pada anak. A. Terapi verbal. Terapi verbal atau upaya untuk meningkatkan keterampilan berbahasa pada anak disleksia menjadi salah satu bentuk penanganan yang diberikan. Berikut beberapa metode yang digunakan dalam membantu kesulitan belajar membaca anak disleksia. 1. Metode multisensori merupakan metode belajar yang berasumsi bahwa anak akan belajar lebih baik jika materi yang disajikan dalam bentuk visual, perabaan, kinestetik, serta pendengaran. 2. Metode analisis GLASS. Dalam metode ini lebih mengembangkan metode visual dan auditori. Pada metode ini, anak disleksia mengidentifikasi keseluruhan kata, huruf, bunyi, kelompok-kelompok huruf, mengucapkan bunyi setiap kelompok huruf, dan guru mengambil beberapa huruf pada kata dan anak diminta mengucapkan kelompok huruf tersebut. 3. Metode fonik.
Metode ini menekankan pada pengenalan kata melalui proses mendengarkan bunyi huruf dengan cara mengenalkan huruf, kemudian disintesiskan ke dalam suku kata. Metode fonik atau bunyi memanfaatkan kemampuan auditori dan visual anak, yaitu dengan cara menamai huruf sesuai dengan bunyinya. Seperti huruf B dibunyikan F, huruf C dibunyikan H. Beberapa tahapan dalam metode fonik diantaranya yaitu menyimak, berbicara, menulis dengan mengkoordinasikan mata dengan tangan, dan membaca, di mana anak disleksia belajar berbahasa dari tatanan bahasa yang mudah hingga tatanan bahasa yang sulit. Yang kedua, terapi berbasis aplikasi. Terapi berbasis aplikasi yaitu dengan menggunakan game, leksipal, dan media game serupa dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam membantu anak disleksia untuk melatih dan belajar membedakan bentuk atau simbol. Terapi disleksia dengan menggunakan games edukasi efektif digunakan dalam proses bermain sambil belajar tersebut. Anak disleksia akan lebih tertarik untuk melatih kemampuannya. Yang ketiga, ada terapi gelombang otak. Terapi gelombang otak disleksia treatment adalah sebuah terapi yang dirancang khusus oleh para ahli untuk membantu mengatasi kesulitan membaca dan menulis pada penderita disleksia. Terapi gelombang otak disleksia treatment bekerja dengan memberikan stimulus pada gelombang otak yang telah disesuaikan, sehingga sangat efektif untuk mengatasi masalah kesulitan belajar pada anak disleksia. Terapi gelombang otak disleksia treatment berbentuk CD musik, terapi sehingga sangat mudah dan praktis digunakan. Penggunaan terapi gelombang otak disleksia treatment secara teratur mampu memudahkan untuk anak disleksia agar mempercepat proses belajarnya. Mengatasi kesulitan belajar pada anak disleksia. 1. Menggunakan media belajar. Anak disleksia cenderung lebih mudah memahami sesuatu dengan gambar. Dengan gambar membantu untuk mengenalkan huruf, membedakan huruf, sehingga akhirnya anak disleksia mampu membaca dan menulis dengan lancar. Meningkatkan rasa percaya diri anak. Kondisi anak disleksia yang mengakibatkan kesulitan dalam membaca dan menulis membuat sebagian anak disleksia mengalami depresi dan kehilangan rasa percaya diri dikarenakan sulit mengikuti pelajaran di sekolah dan terkadang juga dikucilkan oleh teman-temannya. Meningkatkan rasa percaya diri anak juga merupakan salah satu cara mengatasi kesulitan belajar pada anak disleksia. Dengan mengembalikan dan meningkatkan rasa percaya diri anak akan memiliki semangat belajar yang lebih tinggi untuk mengatasi kesulitan belajar. Selalu mendampingi anak dalam belajar. Dengan melakukan pendampingan dalam belajar, anak akan lebih mudah mengingat apa yang dipelajarinya. Selain itu, pendampingan belajar secara rutin juga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan meningkatkan motivasi anak untuk selalu belajar. Di antara tokoh-tokoh dengan disleksia yaitu 1. Tom Cruise, aktor dan produser. 2. Alexander Graham Bell sebagai penemu telepon. 3. Leonardo da Vinci sebagai ilmuwan dan seniman yang salah satunya membuat lukisan Mona Lisa. 4. Walt Disney sebagai sutradara dan animator. 5. Anak Deddy Corbuzier yaitu Aska Corbuzier. Dan 6. Tokoh kartun Nobita. Nah, ini ada beberapa rekomendasi film mengenai gangguan disleksia. Yang pertama ada Tarezamen, yang kedua ada Backwards, dan yang ketiga ada Wonderful Life. Kemudian salah satu contoh kasus disleksia adalah pada film Doraemon. Nobita digambarkan sebagai anak yang sulit dalam belajar, hampir selalu mendapat nilai yang buruk di setiap mata pelajaran. Salah satu gangguan belajar yang dimiliki Nobita adalah disleksia, yaitu gangguan yang menyebabkan Nobita sulit untuk membaca, menulis, dan mengeja. Seringkali Nobita diceritakan kesulitan untuk menghafal dan juga membaca huruf kanji. Demikian adalah pemaparan materi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.